Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Peraturan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 3. Tidakkah kamu baca ketika Daud dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarkannya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Orang Farisi merasa terganggu ketika melihat sesamanya berperilaku tidak sesuai dengan norma yang mereka anut. Oleh karena itulah, mereka spontan berkata demikian. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita pun seringkali bersikap seperti orang Farisi. Kita suka mempelajari aturan-aturan kebaikan dan berupaya mempraktekkan apa yang kita pelajari agar kita merasa sudah berperilaku baik dan benar. Dalam proses belajar tersebut, ada kalanya kita mengalami pertentangan batin. Misalnya, kita merasa lapar dan ingin makan saat sedang berlatih puasa. Pada saat tersebut, kita berupaya sebisa mungkin untuk bertahan dalam lapar agar puasa kita berhasil. Dengan begitu kita merasa lega karena sudah berhasil menundukkan hawa nafsu kita akan kenikmatan. Namun, bila mana kita ternyata gagal bertahan dalam kondisi lapar dan membatalkan puasa, kita hanya merasa lega sebentar saat menikmati makanan, lalu merasa bersalah karena gagal berpuasa. Penghakiman kita terhadap diri sendiri ini kita berlakukan juga kepada sesama. Ketika ada sesama yang bertindak tidak sesuai norma, kita cenderung menghakimi dan langsung menyalahkannya. Tanpa sadar, kita menempatkan aturan lebih tinggi dari manusia. Saudara-saudari terkasih, mari kita simak bersama kisah nyata berikut ini. Adalah seorang atasan yang berprestasi. Sikap kerjanya adalah memperhatikan detail dengan saksama
teliti, rapi, dan mengupayakan kesempurnaan. Tidak hanya dalam menyelesaikan pekerjaannya sendiri, namun juga menerapkannya di dalam tim kerja. Ketika anak buah tidak dapat mengikuti rutin dan standar kerjanya, ia memaksa mereka memperbaiki hasil kerja terus-menerus sampai memenuhi standar kesempurnaan yang ia tetapkan. Ia berhasil membawa tim kerjanya meraih prestasi unggul. Tampaknya itu semua baik dan tidak ada yang salah, bukan? Hingga pada suatu hari, atasan ini mengikuti pelatihan mengenai budi luhur. Ia belajar bahwa seseorang yang bersikap pahlawan, yaitu mengambil semua tanggung jawab dan berupaya menyelesaikan semuanya dengan sempurna, seringkali jatuh dalam kubangan rasa frustrasi saat orang-orang di sekeliling bertindak tidak sesuai dengan standar harapannya. Dalam kubangan frustrasi tersebut, sang pahlawan kemudian dapat berubah menjadi si korban yang kelelahan dan menderita, atau sebaliknya menjadi si penganiaya yang marah dan memaksakan kehendaknya. Saudara-saudari terkasih, atasan itu kemudian merasa tertampar. Ia sadar bahwa dirinya nyata mengalami siklus mental pahlawan korban penganiayaan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa selama ini ada sikap menolak kenyataan yang berakar kuat di batinnya. Itulah sebabnya ia tidak pernah puas dan selalu menuntut perbaikan. Ia baru merasa puas setelah kualitas kenyataan berada dalam kendalinya penuh. Maka kerja kerasnya selama ini didasari oleh rasa tidak suka dan bukannya rasa syukur penuh cinta. Kesadaran baru ini membuat atasan termenung diam. Ia mengakui sikap penolakan yang berakar kuat. Ia mau menerima kelebihannya dan mau mulai belajar mensyukuri kejadian apapun yang ada di depan mata. Saat kinerja anak buah ia anggap belum sesuai standar, ia tidak lagi memaksa anak buahnya berubah, tapi ia sendiri yang mengubah strateginya. Ia terima keragaman karakter bawahannya, lalu ia berdayakan keragaman tersebut untuk mencapai tujuan. Motivasinya adalah cinta. Maukah saya melepaskan sikap kaku dan belajar sikap lemah lembut berbelas kasih dalam menerapkan standar aturan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas umpan balik tentang peraturan dalam firman-Mu hari ini. Kami sadar sikap kami masih kaku dan memaksakan aturan berlaku dalam situasi apapun. Menjunjung peraturan secara buta membuat kami tidak peka dan lalai menjalankan hukum-Mu yang utama, yakni hukum kasih. Yesus, ajari kami melepas sikap benci dan penolakan dan belajar sikap jujur syukur penuh cinta. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.